Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Saya baru saja menonton tayangan podcast ayahnya Mirna dengan Bung Karni Ilyas. Ya di yang baru-baru ini ya, mungkin beberapa hari lalu atau kemarin tuh saya nggak tahu persis. Jadi guys ya, dan saya juga udah menonton videonya dari Otto Hasibuan ya, pengacaranya Jessica, juga bang apa namanya itu ya, yang dia itu yang direcokin atau dia dikasih uang ya oleh Ayah Mirna ini ya dalam satu kesempatan, yang mana ya itu kita menilai itu caranya tidak etis guys. Jadi ini kita akan jadi gini. Saya tertegun ketika Ayah Mirna ini mengatakan bahwa Jessica ini adalah seorang psikopat dan pembunuh berantingin. Nah, ini perlu kita analisis guys ya. Ini penting ini. Berarti kita harus kan dia suka nuduh itu. Katanya orang lain itu bohong. Katanya si Anu bohong. Jadi semua keluarga Jessica ya. Saya bukan dalam hal membela sesuatu yang, karena gini kan ini masih abu-abu. Dalam artian meskipun ada keputusan pengadilannya, tapi kan kita tidak meyakini itu gitu loh, karena banyak kejanggalan kan. Jadi gini, maksudnya adalah kita terus membela sesuatu yang benar gitu kan. Saya nurani saya terusik gitu kan, kalau ini kok bisa sampai segitunya. Kalau dia meyakini bahwa Jessica membunuh, ya sudah gitu kan. Jadi kalau dalam Islam ya, kita ngomong Islam ya. Islam itu makanya Islam tuh adilnya adalah hukumannya setara. Kalau dia bunuh anak saya, maka dia juga harus mati. Atau boleh bayar diniat gitu. Istilahnya tuh utang darah gitu kan. Boleh bayar. Kalau saya redo ya, dia bisa bayar sejumlah uang. Tapi kan maksimal lah sama-sama mati dengan cara yang sama harusnya gitu kan. Maksud tuh ya harus sama lah, equal gitu, itu Islam. Tapi kalau dia tidak, jadi saya terkejut waktu dia mengatakan begini ya. Kata dia punya, katanya ada rekaman di mana tangan kirinya Jessica ini melakukan sesuatu. Padahal di video ditampakkannya itu nggak jelas itu. Hanya ada kayak tangan bergerak gini, tapi nggak kelihatan apanya gitu, objeknya kayak gelasnya segala macamnya. Jadi nggak jelas gitu guys intinya. Lalu lalu dia katakan ini video tidak ditayangkan, tidak disampaikan persidangan. Dia pengen siapa ini, dia nggak rela kalau Jessica ini katanya dihukum mati atau seumur hidup. Rela dihukum mati, dia maunya seumur hidup harapannya gitu kan. Karena dia rasa kalau dihukum mati enak bener Jessica gitu kan. Nah, jadi kita bersimpati, kita berempati kalau dengan anaknya meninggal gitu kan. Saya juga punya anak, juga saya bakal sedih. Tapi masalahnya lagi nih, kita nggak boleh balas dendam guys, itu faktanya. Balas dendam yang berlebihan, dalam artian kalau bisa kan dimaafkan. Makanya kalau Anda lihat banyak orang-orang yang hebat itu ya, yang muslim yang diakui, yang banyak jadi applause itu kan, ketika anaknya dibunuh bahkan oleh orang-orang kafir bule, itu dia malah maafkan gitu kan, malah maafkan. Ibaratnya dia tuh tidak ibaratnya dia maafkan, tidak seperti ini gitu guys. Jadi kita menilai, apalagi dia udah 7 tahun lalu, kita menilai ini kayaknya bapak ini, Ayah Mirna ini nggak pemaaf orangnya. Dan saya lihat sosoknya cukup menakutkan gitu guys ya, sosoknya, karena gaya bicaranya dia katakan bahwa dia tidak arogan, tapi kalau saya nilai pribadi arogan ya. Ini penilaian saya pribadi, dan saya juga banyak orang setuju dengan itu. Kenapa? Karena dia menyebut membawa nama-nama orang-orang penting kayak Pak Tito, kayak Irjen yang lain-lain segala macam itu kan. Jadi dan lain-lain juga gitu. Jadi intinya adalah apakah itu bisa sebagai arogan gitu. Jadi makanya ketika dia nuduh Netflix itu misalnya berbohong ya kan, itu kita jadi nggak nyambung gitu. Jadi yang dilakukan apa gitu loh. Jadi gini loh, kalau kita misalnya mengatakan orang lain itu bla bla bla, tapi kita tuh begitu juga, itu bagaimana coba ceritanya. Jadi
Makanya apa yang dikatakan dia tuh membuat kita tuh makin makin banyak nggak percaya gitu guys. Dia sampaikan dia gimana gimana kita, dia mencoba meyakinkan kita ya sampai dia bilang oh netizen gitu kan, tapi kita tuh nggak bisa percaya karena dia begitu gitu loh. Dia nuduh orang lain begitu sementara dia begitu. Dia bilang arogan, faktanya arogan. Itu kan dia ngomongnya arogan, mengatakan orang itu goblok, ini apa dua apa segala macam gitu kan. Itu arogansi guys gitu loh, namanya. Dulu saya orang hebat segala macam. Jadi arogansi itu jelas sekali nampak dari dirinya. Itu adalah karakter arogan. Jadi kelihatan banget arogansinya gitu. Jadi nggak bisa dia mengelak mengatakan bahwa saya bukan arogan. Itu arogan. Ya. Nah, lalu misalnya dikatakan bahwa siapa Jessica nih, ini yang paling penting ya. Dia menuduh katanya Jessica itu adalah pembunuh beringin. Nah gini, ya. Dan juga psikopat. Jadi gini, ya kita bahas dulu tentang psikopat. Nah, psikopat itu adalah orang yang ya apa ya yang gila lah, ibaratnya psikopat itu orang yang ya alasannya gini, karena dia itu mengancam membunuh polisi katanya di Australia, mengancam membunuh mantan pacarnya yang bule itu di Australia. Nah, jadi dengan hal itu dia mengatakan psikopat gitu kan. Jadi orang guys kalau ngomong gitu, kalau ada masalah itu masih apalagi ini wanita. Kalau kita ngomong wanita beda sama laki-laki. Kalau wanita ngomong begitu, kita maklumi karena dia memang mainannya emosi, beda sama laki-laki. Tapi kalau laki-laki seperti Bapak yang Mirna ini, kita itu nggak wajar karena beliau laki-laki. Laki-laki kan emosinya di belakang, yang di depan logika. Tapi kalau perempuan seperti Jessica tuh wajar emosi di depan. Seperti istri saya ngerti gitu kan. Emosi di depan gitu guys. Nah jadi saya masih bisa maklumi kalau mungkin si Jessica ini punya masalah yang berat sehingga dia mungkin ya banyak tekanan lah gitu kan. Apalagi dengan kultur orang berbeda karena pacaran dengan bule itu nggak gampang ya kan, karena dia rela berkorban tentu ya untuk sesuatu yang asing, karena kan namanya bule asing, bukan orang yang satu ya mungkin juga satu kultur dengan dia gitu guys. Jadi ini adalah intinya adalah suatu hal yang berat bagi dia mungkin, dan dia wanita masih maklum, dan itu tidak dilaksanakan dia dalam artian jadi dengan alasan itu lalu dia menyimpulkan bahwa itu psikopat gitu guys. Lalu misalnya kayak kayak pembunuh darah dingin, kita tahu kalau namanya pembunuh darah dingin artinya ini adalah pembunuh yang betul-betul sudah berdarah dingin, yang mana itu sudah. Karena pembuluh darah itu nggak dibentuk dalam waktu yang sebentar. Dalam artian bukan cuma waktu sebentar juga, tapi dibentuk bukan dari pengalaman yang sedikit. Tapi dia tuh harus membunuh berkali-kali. Sehingga mungkin pada pembunuhan pertama dia masih gemetar. Karena namanya sesuatu yang pertama kali itu pasti guys. Nggak ada sesuatu tuh yang pertama kali itu yang nggak ada menimbulkan kesan atau ya suatu hal yang luar biasa. Sesuatu tuh yang nggak biasa, karena membunuh itu kan nggak biasa, ya kan? Membunuh nggak biasa. Ini adalah suatu hal luar biasa, sehingga kalau kita lakukan untuk pertama kali itu pasti ada sesuatu yang baru, sehingga kita tuh merasakan pasti ada khawatir, takut, karena nggak biasa. Suatu yang betul-betul yang jarang dilakukan orang, membunuh gitu. Jangan membunuh, mencuri aja, ya apalagi ini dosa gitu. Jadi orang-orang yang pertama kalinya tuh pasti prosesnya itulah dia tuh untuk menjadikan seorang pembunuh darah dingin atau psikopat itu biasanya melalui proses, nggak langsung ujuk-ujuk. Dia membunuh sekali, lalu dia merasa takut, khawatir, dosa segala macam, lalu dia membunuh 2 kali, makin tebal itu rasa-rasa takutnya itu, makin nggak takut, ketiga, 4, 5, sampai banyak, baru dia ketika dia sudah biasa membunuh, itu dia sudah tidak khawatir lagi, ya kan? Karena dia sudah biasa melakukan itu. Sama kayak misalnya kayak orang, coba deh Anda misalnya belum pernah motong ayam, ya kan, motong ayam, menyembelih ayam atau menyembelih hewan gitu. Pertama kali pasti Anda tuh ada rasa lain, ini hewan loh, belum manusia, pasti ada rasa agak-agak lain karena pertama kali gitu kan, nggak biasa melihat darah segala macam. Tapi lama-lama kalau Anda sudah menjadi pemotong hewan, Anda kan biasa menyembelih hewan gitu kan. Jadi semua tuh perlu pembiasaan. Jadi untuk mencapai taraf pembunuh darah dingin, dia harus melakukan pembunuhan berkali-kali, maka bisa disebut sebagai pembunuh darah dingin. Juga yang psikopat. Psikopat itu adalah orang yang ya maka dibentuk dari kecil. Biasanya psikopat itu kan bukan langsung orang jadi psikopat, enggak. Dia ada proses. Jadi kalau Anda belajar ilmu psikologi, psikopat itu
butuh proses, butuh tahapan sebelum jadi psikopat. Nah, kalau kita lihat track recordnya Jessica, dia tidak pernah melakukan pembunuhan sebelumnya. Kalau ini dianggap sebagai pembunuhan dilakukan dia gitu kan, dia nggak pernah melakukan pembunuhan sebelumnya. Jadi ini adalah yang pertama. Nah, berarti nggak bisa dikatakan dia pembunuh berencana, nggak bisa. Berarti ini bisa jadi ayah Mina ini berbohong atau dia nggak tahu dengan apa term pembunuh dingin atau psikopat, nggak ngerti dia mungkin guys. Kalau nggak sebut bohong, kalau nggak ngerti dia. Nah, bagaimana bisa kita percaya dengan ayah Mirna nih? Dia nuduh Netflix berbohong, sekeluarga Mirna disikat berbohong, sementara dia aja begitu. Nah, itu yang makanya publik kan sudah cerdas melihatnya gitu kan. Jadi ini adalah suatu hal, kalau Anda mau dipercaya, ya Anda harus kemukakan suatu yang jujur. Ya kan? Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Jangan menyampaikan sesuatu yang Anda tidak tahu. Jelas-jelas pembunuh berencana itu nggak seperti itu, Anda katakan seperti itu. Lalu katanya Jessica ini pengen ngasih bukti sama pacar di Australia, dia bisa bunuh orang. Lalu diambillah Mirna. Pertanyaannya kenapa jauh-jauh ke Jakarta bunuh Mirna? Kenapa nggak cari sasarannya di Australia saja, guys? Itu logikanya. Kenapa harus jauh-jauh ke Indonesia? Itu loh logika berpikirnya. Lalu kenapa pula Mirna? Ya kan? Karena statusnya itu adalah kenal semua, jadi gampang dideteksi. Coba dia melakukan itu ya kepada orang yang dikenal, yaitu Mirna. Dia kenal tuh sama Jessica ini, kenal sama keluarga Mirna ini, ya kan, bahkan sama suaminya lah gitu. Nah, kenapa nggak di Australia saja cari orang yang dia tidak kenal, hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa bunuh orang gitu loh. Nah, itu loh pikirnya. Dia akan lebih aman gitu guys, karena tidak dikenali gitu loh. Dia tidak dikenali gitu. Jadi ini hal yang aneh. Dan satu lagi gini, yang aneh lagi, tuduhan katanya Jessica ini adalah udah menceritakan semua itu. Nah, lalu dia meyakini kalau Jessica itu pembunuh karena dia banyak bohong. Misalnya dia mengakui bahwa tas itu sudah diletakkan belakang, faktanya belum. Jadi banyak hal yang tidak sesuai, beberapa hal yang tidak sesuai antara yang terlihat di CCTV dengan pengakuan Jessica. Ya kan, nah, itu dasar dia untuk mengatakan bahwa karena ini anak bohong, artinya dia pelakunya. Nah, ini nggak fair menurut saya. Gini ya logikanya ya. Ini kan tuduhannya adalah pembunuhan berencana. Artinya kalau misal saya ini atau Anda lah, coba Anda bayangkan bahwa Anda hendak merencanakan pembunuhan di Oliver. Tentu namanya rencana, tentu ada planningnya. Rencanakan plan, jadi ada rencananya. Tentu Anda, apalagi ini adalah pembunuh yang hebat gitu. Bahkan lie detector pun nggak sanggup ngapain dia nembus dia gitu kan. Nah, jadi kalau gitu untuk apa lie detector gitu kan. Jadi maksudnya gini, kalau gitu harusnya kan Jessica ini tahu betul step by stepnya karena direncanakan. Nah, beda sama orang nggak merencanakan. Kalau misalnya dia tidak merencanakan pembunuhan itu dia tidak mungkin ingat detailnya karena tidak direncanakan. Jadi sesuatu yang direncanakan pasti akan ingat. Nah, itu poinnya. Jadi saya menilai Jessica ini wajar kalau dia tuh lupa, tidak ingat, wajar karena dia tidak merencanakan, logikanya guys. Sehingga dia lupa. Karena kalau orang dia merencanakan dia pasti akan ingat. Paham ya? Misalnya nih, saya merencanakan nih, saya akan membunuh orang di Oliver. Nanti saya akan letak atas di situ. Saya akan melakukan ini itu. Saya tentunya akan hafal. Nah, apalagi kalau memang kata dia adalah merancangnya paten gitu kan, mantep rancangan pembunuhannya. Harusnya dia tuh kan kalau dia juga dituduh cerdas dalam membunuh itu, harusnya dia juga paham. Kalau misalnya dia melakukan misalnya dia tahu persis nih, misalnya saya melakukan rencana bakal begini di Oliver misalnya gitu kan. Nah, kan tentu karena termasuk juga merencanakan melihat CCTV gitu kan, tujuannya kan gitu kan, dia lihat CCTV segala macam gitu, mengatur-ngatur gitu kan. Nah, harusnya kan sudah bisa dipikirkan bahwa kita kan tahu nanti kalau saya bunuh orang ini ya di Oliver, nanti pasti tuh akan ada barang bukti berupa CCTV. Karena kan kita tidak memutus akses CCTV itu ada di sana dan ada saksi mata melihat. Artinya akan ketahuan kalau saya bohong. Ya, saya sudah merencanakan nih. Saya katakan misalnya, oh tas itu saya yakin di belakang. Padahal masih di meja. Itu pasti konyol, karena pasti akan ketahuan. Karena ada CCTV sama saksi.
Makanya pembunuh itu kalau memang membunuh dia akan aman katakan apa yang dia ingat rencanakan tuh dia tidak mungkin miss guys, yang mungkin. Kenapa? Akan memudahkan dia ketika titik CCTV. Dia akan mengatakan benar kan? Benar kan gitu. Karena dia buat planning, dia buat rencana, dia tahu detail gitu. Ngerti nggak maksudnya? Justru semakin yakin kita kalau Jessica tuh melakukan perencanaan itu kenapa? Karena dia aja lupa. Berarti dia tidak merencanakan gitu loh. Nih ada pengalaman lagi nih, kayak saya itu ada ya, saya pernah kerja di satu tempat itu. Jadi di tempat itu teman saya nih, kebetulan teman wanita saya dulu kerja pas kerja itu dia ada seorang pelakor rupanya, pelakor guys. Dia apa selingkuh sama suami orang lain. Jadi pas lagi kerja, dia kerja kan, didatangi sama keluarga laki-laki yang diselingkuhi dia tuh. Datangi tuh bawa anak, bawa laki-laki adiknya. Ibu ini bawa anak, bawa adiknya sama bawa adiknya perempuan juga, adiknya laki-laki sama adik perempuan. Nah, di situ dihajar dalam artian apa ya, saya sempat lah ditendang tapi meskipun nggak begitu parah tapi tetap ada pelaku kekerasan gitu kan, tapi untuk dihentikan makanya nggak sampai parah, rambutnya digunting, sempat lah apa namanya ya dipukul yang ya sampai nggak masuk rumah sakit guys, ya cukup sakit tapi tidak terlalu berbahaya ya, karena kita ngerti orang emosi gitu kan, suaminya diambil gitu kan, padahal dia tuh ngakunya ya dia tuh baik-baik dikenalkan di rumah itu tapi kok bisa ambil suaminya. Nah saya kebetulan waktu itu ada di loker karyawan, keluar saya dengar ribut itu, lalu saya menyaksikan betul kejadian itu ya. Saya tahu ada kejadian dia dijambak teman cewek saya ini ya, teman wanita saya ini ya, yang maksudnya teman wanita yang satu kerja itu dijambak, rambutnya digunting, saya ingat itu. Lalu dia tuh apalagi dia tuh di sempat yang kayak dipijak lah perutnya, tapi nggak kenceng guys. Maksudnya tuh ya cukup sakit tapi tidak sampai masuk rumah sakit gitu. Masih bisa jalan, masih bisa bahkan kalau mau apa lari masih bisa itu teman saya ini. Ya kan, masa tuh tidak parah guys. Nah untungnya kita hentikan itu. Oh udah Pak, seller gitu kan. Udah Pak, nggak gini caranya Pak, maaf Pak ya. Bisa selesaikan baik-baik dengan keluarga, ngomong baik-baik gitu kan. Nah tentu, tapi saya nggak nyangka, karena itu tidak saya rencanakan, saya melihat betul tuh detail bagaimana kejadian itu di depan mata saya soalnya kan, sama beberapa teman lain. Nah, saya diminta jadi saksi demi kepentingan penyidikan. Itu datang ke polisi. Ada tahun terjadi, karena saya tidak merencanakan kejadian itu, saya banyak lupanya. Anda bayangkan itu. Contohnya, laki-laki ini megang atau yang megang gunting siapa? Laki-laki atau perempuan? Saya lupa. Padahal itu kejadian guys, Anda tahu ya. Saya kantor polisi itu besoknya, satu hari setelahnya. Ya kan? Itu saya lupa. Ketika ditanya di BAP itu sebagai saksi, apa kamu lihat siapa yang megang gunting? Apakah perempuannya, apakah laki-lakinya? Perempuan ada dua ya. Istrinya atau adik istrinya atau adik laki-lakinya. Saya guys ya blank. Saya cuma nggak ingat guys. Padahal kejadian baru kemarin. Lupa saya. Nah inilah jalannya Jessica, masih maklum. Karena dia tidak merencanakan, sama seperti saya tidak merencanakan, dia juga tidak merencanakan. Justru kalau saya rencanakan, saya tentu akan ingat. Oh, dia pegang gunting tangan kanan. Kenapa? Karena saya perintahkan sebelumnya. Nanti kamu pegang gunting tangan kanan ya. Nah, ada saya setting. Nah, tapi karena tidak saya setting, saya cuma datang gitu saja. Tiba-tiba ada kejadian itu, tidak karena saya gitu kan. Kejadian itu langsung gitu aja. Ya saya lupa. Lalu dikatakan lagi misalnya yang di apa namanya lagi ya, yang guntingnya itu dipegang tangan kanan atau tangan kiri. Nah itu juga saya lupa guys. Anda bayangkan. Nah makanya menjadi wajar, masuk akal ketika Jessica tuh lupa, nggak ingat, ya kan? Masuk akal sekali guys. Justru aneh kalau dia ingat detail, tepat persis ya. Jadi kalau dia bisa ngomong lancar nih, tidak ada satu pertanyaan itu yang dia lupa. Nah itu justru kita aneh. Dicek CCTV benar pula gitu. Nah itu justru kita aneh. Kok bisa dia sedetail itu ingatnya? Itu bisa lah kita curigai dia tuh memang perencananya gitu loh. Karena orang yang merencanakan tuh apalagi matang nggak mungkin lupa dengan setting itu. Kalau dia misal pun bohong, dia juga rugi. Kenapa? Karena ada CCTV. Jadi kenapa dia lakukan di tempat umum? Harusnya dia lakukan di tempat sepi, yang ada CCTV, nggak ada saksi gitu loh. Jadi
Ini nggak bisa diterima akal sehat gitu kan. Nah, jadi aneh kalau dikatakan bahwa yang disampaikan oleh Ayah Mirna ini membuat kita semakin yakin bahwa Jessica nggak bersalah. Ya, makanya tapi nggak 100% ya. Makanya perlu ada, saya sampaikan di video kemarin, bahwa kita perlu adanya pembuktian ulang itu kan. Masa sih Ayah Mirna ini nggak pengen kebenaran terungkap? Masa sih segitu saja gitu loh? Hanya puas I win begitu saja? Itu belum kemenangan namanya. Karena masih masih suwir gitu guys, masih abu-abu. Semua keyakinan tuh hanya berdasarkan, ya tadi itulah, janggal guys, janggal. Ya, janggal. Kalau memang Mirna itu Jessica itu lebih psikopat, dia tentu ini bukan pembunuhan yang pertama. Begitu kalau dia pembunuhan ringin, ini dia bukan pembunuhan yang pertama, tapi ini adalah, kalau yang itu pembunuhan berarti yang pertama, nggak mungkin. Lalu dikatakan tadi dia tuh bohong, berarti dia pelakunya enggak, bukan berarti dia perencana, enggak. Justru kalau dia perencana, dia tidak mungkin salah dalam mengungkap itu, pasti dia benar. Dia bilang ini begini di cek TV benar, itu baru kita curigai bisa. Kenapa? Kalau dia merencanakan, dia pasti hafal detailnya karena dalam bagian rencana dia, gitu loh guys, logika berpikirnya ya. Nah, jadi ketika dia nuduh bahwa Jessica adalah pembunuh pintar, saya jadi guys, jadi garuk kepala gitu kan. Jadi nggak masuk akal gitu guys. Jadi makanya saya katakan, satu lagi yang dia katanya ngasih uang kepada siapa ini, Reza ya, Bang Reza. Itu harusnya kan kalau ngasih uang itu kan minta izin, hargai orang. Orang itu punya harga diri guys ya. Jadi gini, Anda nggak boleh ngasih orang itu dengan cara rendah. Anda selipkan uang di kapa dia, nggak bisa gitu. Nggak semua orang tuh bisa dilakukan seperti itu guys. Ada orang punya harga diri, meskipun dia miskin, dia nggak mau juga dilakukan seperti itu. Dia punya harga diri gitu. Ya, kalau saya akan tawarkan bantuan. Maaf bang, abang naik apa aneh-aneh? Oh iya, oh kebetulan saya ada sedikit rezeki nih, mungkin saya bisa ini, dan lagian momennya nggak pas seperti itu guys, karena ini momennya adalah momen di mana mereka nih ada selisih pendapat, jadi nggak bisa dilakukan saat itu gitu loh, kalau memang niat bantu gitu loh. Nah, jadi satu lagi, kenapa cuma dia saja, kan banyak yang lain gitu, ya kan? Kenapa hanya dia saja, ya kan? Jadi intinya adalah ini adalah suatu hal yang aneh untuk kita gitu guys, ya kan? Lalu cara dia misalnya menggoblokin orang. Saya mirisnya gini, anaknya aja digoblokin sama dia guys. Si Mirna goblok tolol itu, aduh. Saya aja nggak mungkin ya, sebodoh apapun anak saya nggak mungkin tega mengatakan anak saya tuh si bodoh, nggak mungkin guys, nggak mungkin, ya. Tapi dia tega mengatakan. Jadi saya tengok ya, ini Ayah Mirna ini orang yang jadi arogan ya, tegaan. Satu lagi tuh ya apa namanya ya cukup menakutkan lah guys ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia itu bawa-bawa nama-nama orang-orang penting yang tentu kita tahu kalau udah ngomong polisi kan. Nah ini udah, orang tuh kadang-kadang ada takutnya gitu. Ini nanti berarti ini backingnya ini gitu kan. Nah, sampai KPK pun dia bilang itu apa saya gitu kan. Jadi semuanya dia akuin dia gitu kan. Ini kan dia orang kan pikir ini orang bukan sembarangan. Jadi apa ya, kalau dia misalnya gunakan itu untuk apa, oke lah, tapi ini untuk kepentingan untuk intimidasi orang atau nakut-nakutin orang gitu. Jangan macam-macam gitu kan, itu nggak boleh. Jadi sekarang kan kita tuh buat bersuara nggak boleh gitu guys. Nah, jadi kalau nggak setuju kan tinggal bantah gitu loh, nggak setuju tinggal bantah. Oh saya nggak setuju nih, nggak gitu yang benar gitu. Itu tapi kalau dia pakai ancam-ancam, makanya nggak heran Jessica takut sama dia, ya kan? Ya gayanya begitu. Nggak, siapa lagi yang katanya dokter yang lari sama dia tuh takut, ya wajar, orang dia begitu. Lalu kalau misalnya teman-teman kayak siapa itu Hani takut sama dia, ya wajar dia begitu gayanya gitu guys. Jadi ini nggak elok. Masa tuh kalau Anda mau cari kebenaran nggak bisa pakai cara intimidasi, nggak bisa, cara nakut-nakutin nggak bisa. Orang itu jadi nggak bisa memberikan keterangan yang objektif lagi, nggak bisa. Makanya kalau Anda mau cari kebenaran, ya jangan takut-takutin orang. Anda harus bisa membuat orang tuh apa ya namanya ya original lah keluarnya. Anda harus bisa pancing dia sehingga dia tuh mungkin keceplosan. Nah, itu lebih elegan menurut saya. Jadi misalnya Anda ingin mengorek kebenaran nih, ya Anda harus pakai trik yang mana orang ini minimal keceplosan. Nah, itu lebih bagus dibandingkan Anda takut-takuti dia. Karena kalau Anda takut-takuti, intimidasi, yang keluar bukannya malah kebenaran. Misalnya kan orang yang takut, dia nggak, dia akhirnya mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya gitu.
Nah, itu yang kita bahaya sayangkan guys. Jadi makanya kita semakin yakin kalau Jessica bersalah, makin yakin kita. Nah, satu lagi gini yang dia katakan bahwa ada dia keceplosan tuh ngomong gini, apa katanya, kalau kita ketika Jessica dihukum 20 tahun kita senang, berarti kita harapan kita tercapai. Loh, bukannya dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tuh harapan dia adalah seumur hidup. Ingat ya, dia nggak mau Jessica dihukum mati tapi dihukum seumur hidup. Tapi ketika dia mengatakan Jessica dihukum 20 tahun dia senang, I win, sesuai harapan dia, berarti mana yang benar? 20 tahun harapan dia atau seumur hidup? Itu guys gue pikir. Jadi satu lagi, seandainya pun Jessica misalnya ditembak mati misalnya, itu bukannya nggak sakit guys. Dalam Islam ya, makanya dari Sabtu kenapa ada hukuman pancung. Sama ke logika kita ketika kita menyembelih hewan itu kenapa disembelih lehernya, potongan nadi, itu agar hewan itu nggak sempat merasakan kesakitan. Karena ketika orang nadi terpotong, itu otaknya sudah tidak lagi merasakan sakit. Meskipun dia mungkin kejang-kejang, itu bukan efek sakit ya. Jadi ketika Anda melihat ada hewan itu dipancung ya lehernya, karena sembelih gitu istilahnya kan, itu dia kejang-kejang, itu bukan penelitian pakar bilang itu bukan hasil penelitian mengatakan itu bukan rasa sakit, tapi adalah respon respon tubuh, respon apa istilah motorik, nggak ada hubungan rasa sakit. Karena makanya Islam itu mengatur bahwa disembelih biar nggak rasa sakit, makanya hukumnya pancung kalau hukum mati, nggak tembak. Tembak tuh sakit guys, tembakan tuh sakit. Coba Anda bayangkan ya, ada pernah nonton film G30S ya, misalnya contoh atau yang lain lah, Anda lihat lah itu bagaimana jenderal Ahmad ini ditembak gitu kan, itu sakit guys. Makanya gini, dia kan orang yang beragama. Ayah Minanya kan orang beragama, dia sering ngomong bawa Tuhan gitu kan, bawa Allah gitu. Harusnya dia paham kalau mau nggak sakit itu ya hukum pancung, itu baru nggak sakit. Tapi kalau ditembak masih sakit. Makanya Allah tuh tidak menetapkan hukum tembak, hanya pancung saja. Makanya hewan-hewan bukan ditembak, disembelih. Gitu guys. Nah itu logikanya. Jadi intinya dan lagi nggak masuk akal kalau dia ingin kebenaran, harusnya kan semua bukti disampaikan semua. Saya kalau mau kebenaran bagi anak saya nggak mungkin nyimpan bukti, nggak mungkin. Karena saya pengen kebenaran, saya akan sampaikan yang bukti video dia simpan itu. Kenapa nggak dikasih persidangan gitu? Dengan alasan yang menurut saya tuh sangat cukup kejam ya guys ya. Emosi-emosinya kita nggak boleh dendam juga gitu. Harus ada pemaafnya. Ya kan? Dihukum seumur hidup. Dia mau melihat tersiksa. Ini kan luar biasa guys. Ya kan? Jadi kalau misalnya Mirna itu meninggalnya langsung ya, walaupun sakit juga, ditembak maupun cyanida itu sakit guys. Tapi dia maunya perlahan. Nah ini guys, menurut saya itu ada suatu tidak adil juga. Jadi intinya adalah gimana, coba yang nonton video ini ya, coba terangkan, kasih komentar di bawah ya. Gimana kita bisa percaya sama beliau kalau dia aja begitu gitu. Dari metodologi, caranya menganalisa itu sudah aneh guys, sudah janggal menurut kita, nggak masuk akal sama sekali gitu. Ya kan? Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan di video ini gitu kan. Ya mudah-mudahan kita makin cerdas lah gitu kan. Jadi kalau dikatakannya jangan mau dibohongin Netflix, loh dia aja mau diwawancarai meskipun dia merasa itu adalah ketipu atau gimana kan. Masa tuh gini loh, sesuatu yang sudah dilakukan itu harusnya tidak disesali dalam artian intinya adalah jangan karena ketika dia tahu bahwa video itu tidak berbeda pada dia lalu dia ingkar gitu. Ngerti nggak maksudnya tuh? Kalau dia misalnya awal dia tanya ini video untuk apa segala macam gitu kan, jangan main-main ikut aja. Nah harusnya ketika dia tahu itu dari awal, jadi kenapa dia mau lalu tiba-tiba ketika dilihat isinya nonton video malah dia kira mungkin itu karena dia kan masa bersuara gitu kan, dan dia lihat ternyata itu malah menunjukkan dirinya, netizen malah nyerang dia. Ya kan harusnya dia tuh harusnya dia tuh mengerti bahwa berarti karena kan Netflix itu kan fair itu mengundang semuanya, kecuali kayak film jagal yang PKI itu kan yang pemeran itu kan hanya pihak-pihak yang melakukan itu, tidak mengundang pihak-pihak yang menjadi ya intinya nggak adil lah guys. Kalau kita lihat di TV juga ya, di acara-acara
Kayak debat itu kan diundang adil tuh, ada pihak pihak yang berseberangan diundang gitu. Kalau ini kan tidak. Jadi bagaimana bisa sesuatu itu yang apa ya sekarang tadi ya, yang sesuatu yang tidak adil yang terjadi gini guys, tidak komprehensif, tidak kedua belah pihak gitu. Nah, jadi itu yang perlu dipahami ya. Oke, jadi mungkin ya sekian dulu aja video kita kali ini guys. Cukup panjang, ada hampir setengah jam gitu kan. Jadi kita berharap semoga ya ini pelajaran bagi kita bahwa apa ya, pertama kita tuh boleh emosi ya. Tapi jangan emosi itu menjadikan kita tuh apa ya, arogan. Menjadikan kita tuh malah pengen balas dendam yang berlebihan. Itu nggak bagus. Apalagi udah berjalan 7 tahun gitu kan. Eh, ada orang-orang yang kayak tuh siapa namanya, pamannya Jessica lagi kesusahan kan, sampai di apa dia digoblok-goblokin dan dia ya dicaci maki seperti itu kan nggak layak guys. Harusnya kan pemaaf lah gitu guys ya, harusnya ada jiwa pemaaf gitu kan. Nah ini menurut kita nggak elok. Lalu ya apa namanya ya, ya mengintimidasi itu kan juga nggak elok gitu kan. Jadi gimana anda bisa dapatkan kebenaran? Jadi gini, kebenaran itu didapatkan kalau kita tuh nggak pakai emosi, logika. Ingat ya, kunci kebenaran itu adalah logika. Rasa tuh boleh emosi dipakai, emosi sedih, cinta, tapi nggak boleh jadi ke depan, karena itu adalah semacam penawar. Jadi masa tuh kita nggak boleh sepenuhnya logika, tapi bersandar pada rasa juga, ya. Jadi rasa tuh kayak bumbu, guys. Bumbu. Kayak Nabi memutuskan bahwa ini ibunya asli. Jadi ada dua orang ibu ya. Ini saya tambah sedikit ya. Ada dua orang ibu datang ke Nabi, Mas mengaku bahwa anak itu anak mereka. Nah, Nabi itu dia pakai logika dan pakai rasa. Ada rasa, ada logika, dicampur sama Nabi. Jadi Nabi itu tidak membuang logikanya, hanya pakai rasa enggak. Jadi ibu yang satu mengatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa kalau gitu kita belah dua aja anaknya, biar adil, satu untuk ibu ini, satu lagi ibu ini. Nah, ibu yang kandung mengatakan, udahlah Pak, saya kasih aja ibu ini, saya rela daripada anak saya dicincang, apa dibelah dua, saya nggak tega. Nah, ibu satu lagi mengatakan, iya udah nggak apa-apa, cincang belah dua aja. Nah, Nabi dengan logikanya, dengan rasanya mengakui, dia rasakan, oh ini kayaknya ibu nggak bener nih, logikanya mengatakan kan. Lalu dia rasakan kok rasanya kok kejam kan ibu ini gitu. Nggak mungkin ada ibu kejam mana. Jadi perpaduan logika sama rasa itu membuat Nabi itu objektif. Nah, kalau ayah minta ini tidak, dia hanya rasa saja. Makanya adalah kata-katanya adalah naluri seorang ayah. Sampai apa dia bilang katanya si pengacara Otto ini melebih-lebihkan. Apa namanya, mengatakan bahwa pengacara Otto ini adalah ya mendramatis. Loh, dia yang begitu. Kenapa? Orang nggak pembunuh dari ringin dikatakan pembunuh dari ringin. Orang nggak psikopat dikatakan psikopat. Padahal track recordnya tidak seperti itu. Nah, ini kan berarti melebih-lebihkan. Jadi orang yang menuduh orang itu begini sebenarnya begitu. Nah, itu poinnya guys. Jadi kita mau percaya mana? Kalau saya jelas, kita lebih percaya Mirna. Lebih percaya Jessica dibandingkan dengan ayah Mirna. Kecuali kalau ayah Mirna tuh nggak seperti itu. Dia lurus gitu kan. Baru kita bisa sedikit percaya. Tapi kalau dia begitu apanya caranya, kita ini membuat kita semakin yakin kalau Jessica tidak bersalah. Meskipun itu harus dibuktikan lagi ya. Dibuktikan ulang. Tapi minimal kita dari melihat ini kita bisa menilai lah dengan akal sehat, ya. Kalau apa disampaikan oleh ayah Mirna ini nggak bisa dipercaya guys, nggak bisa. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.